Nah, ini juga saya mau tanyakan ini Ustaz, ini banyak yang masuk sebenarnya Iya, pertanyaan ke saya. Cuman saya bilang, saya enggak berani jawab ini iya. bukan bagian saya. Saya ingat, oh ada teman saya ini, sahabat saya dulu di Mesir. Tentang apa itu, Ustaz? Ini nah tentang onani. Tentang onani katanya tidak Hmm, membatalkan puasa. Betulkah saya itu onani ini tidak membatalkan puasa itu? mengomentari dulu videonya yang kemarin itu. Kalau saya melihatnya Ya. secara sempurna itu, Ustaz, saya kira tidak masalah itu. Kalau Mm, orang yang terbiasa di fikih mm, atau mm. perbedaan pendapat itu tidak masalah itu, Ustaz. Ya, 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 ya. Makan dipotong-potong videonya tentang onani ya. Mm, Sebenarnya hukum dasarnya onani itu ya, mm, jumhur ulama mengatakan haram ya, baik mm, itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Nah, mm, kalau dilakukan di fina hari Ramadan ya, mm, di siang hari di bulan suci Ramadan ya, mm, yang disampaikan oleh penceramah itu di YouTube juga sama yang saya sampaikan, bahwa ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama. Kalau dikatakan dalam kitab fikih, jumhur ulama berarti itu mayoritas ulama, sebagian besar ulama. Itu mereka mengatakan istimna atau onani ini membatalkan puasa. Atau mereka mengatakan mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan cara apapun. Jadi dengan sengaja ini, Ustaz. ya, ya, Dengan ya. sengaja dan dengan cara apapun itu membatalkan puasa, karena mereka berpegang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mm, ya da'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Mereka meninggalkan syahwatnya, mm, mereka meninggalkan makanannya, minumannya hanya karena saya. Kata mm, ini hadis qudsi ya. mm, Jadi ulama mengatakan di sini syahwat di sini, meninggalkan syahwat di sini termasuk dengan jima dan onani. mm, Nah, ulama yang sepakat ini, Ustaz, mm, yang mengatakan batal puasa juga mm, berbeda pendapat ya, mm, tentang apa yang diwajibkan nanti mm. ketika orang onani ya, apa yang diwajibkan kepada mereka, apakah Ya, hanya ya, ya. qada ataukah mereka wajib membayar kafarah. Ya, ya, ya. Nah, sebagian besarnya mengatakan, sebagian besarnya dari mereka ini, ulama ini mengatakan bahwa yang wajib bagi mereka hanya mengqada puasanya Mm, ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Ustadz, Maliki ya, itu harus bayar kafarah. Karena memang pendapat ulama Malikiyah ya, membatalkan puasa tanpa uzur ya, membatalkan puasa tanpa uzur, baik itu makan, minum atau termasuk onani, onani. Nah, itu ya termasuk onani, itu mm, harus membayar kafarah. Nah, ini mm. agak tegas ini, Ya, ya, harus ya, bayar ya. kafarah. Nah, itu pendapat Maliki. yang pertama ya, Ya. pendapat jumhur mayoritas ulama. Kemudian Mm, pendapat yang kedua, pendapatnya yang disebutkan juga di YouTube, Syekh Al-Albani, Ibnu mm, Hazm, As-San'ani, Asy-Syaukani ya. ya. Mereka mengatakan bahwa al-istimna ya fi nahari Ramadan Mm, atau onani di siang hari di bulan suci Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Bisa mm, dilanjutkan puasanya, Ustaz. mm, Kenapa? Karena dalil mereka karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang onani itu batal puasa. Tidak ada mm. dalil. Jadi Yang yang dimaksud syahwat mm, di mau ya yang dimaksud syahwat di hadis pertama, Ustaz, itu adalah mm, hanya jima, tidak bisa dikiaskan jima mm, dengan ya, ya, onani ya. karena dua hal yang berbeda. Nah, itulah Ya, ya, mereka ya. mengatakan seperti itu. Dan tidak sedikit ulama yang menguatkan pendapat ini, Ustaz. Tidak sedikit. Kemarin saya coba buka di laman resminya Syekh Muhammad Ali Farkos, Mm, eh, beliau juga menguatkan pendapat ini mm, bahwa tidak batal puasanya, tapi mm, di akhir pendapatnya beliau mengatakan dalam rangka kehati-hatian tetap mengqadha puasanya. Nah, itu mm, pendapatnya mm. Ali Farkos ya. Iya, iya. Sebenarnya yang menjadi apa sebab terjadinya pendapat ulama ini adalah hadis Mm, tersebut yang saya tadi bacakan. Syahwat iya. itu apakah sampai kepada onani ataukah jima saja yang dimaksud? Ada juga Iya. ulama yang tidak mau mengkiaskan jima dengan Iya. onani karena dua hal yang berbeda. Iya, jadi dia Dan ndak bisa sama ya. tidak bisa disamakan, Pak. Tidak Hmm. disamakan oleh ulama yang kedua ini. Yang kedua, yang tadi Adapun siapa? Nasiruddin Al-Albani ya? ya,
Oh, Al-Albani jadi juga mengatakan tidak batal. tidak Karena tidak batal. ada hadisnya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan kebatalannya. Saya Ya, cuma mau memang. menyampaikan Ustadz ya, Ya, iya, iya. sebagai sikap kita sebagai seorang Muslim Ya. menghadapi perbedaan pendapat ini, saya sampaikan di mana-mana Ustadz. Di ceramah saya selalu sampaikan ada satu kaidah yang harus kita pegangi, Iya, iya. yaitu kaidah la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul muttafaqu alaihi. Jadi ketika masih terjadi perbedaan pendapat ulama, pendapat seseorang tidak bisa kita salahkan. Ketika ulama sudah sepakat, kemudian dia menyalahi kesepakatan ulama, itulah yang bisa kita salahkan. Sama dalam masalah onani ini. Masih terjadi perbedaan pendapat, orang yang mengatakan batal tidak bisa menyalahkan yang mengatakan tidak batal. Begitu pula sebaliknya. Sama dalam masalah kunut, Ustaz. Ya, orang yang kunut, misalnya Imam Syafi'i, orang yang kunut tidak bisa menyalahkan orang yang tidak kunut. Karena Abu Hanifah, ada ulama yang mereka pegang. Cuman kita di Indonesia ini karena ada perbedaan pendapat. Belum terbiasa dengan menghadapi perbedaan pendapat itu. Kita dari dulu sampai sekarang mungkin hanya satu pendapat yang kita tahu. Ketika ada pendapat baru langsung disalahkan. Coba kalau saya mengangkat misalnya sekarang Ustaz mengatakan bahwa boleh nikah tanpa wali. Nanti saya disalahkan Ustaz. Padahal ada ulama yang mengatakan begitu. Imam Abu Hanifah. Anjing tidak najis. Imam Malik mengatakan seperti itu. Bahkan dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali Ustaz, ya, kotoran hewan yang halal dagingnya itu tidak najis Ustaz. Makanya misalnya kalau saya masuk di masjid sudah injak misalnya tai sapi, kemudian saya tidak cuci, kemudian masuk sholat, itu kalau menurut Hambali itu sah salat saya karena bukan najis itu. Tapi kalau orang lihat pasti saya disalahkan Ustaz. Karena tidak terbiasa dengan tidak terbiasa dengan jadi seperti ini perbedaan pendapat. Jadi itu persoalan klasik ya, belum lagi persoalan yang kontemporer. Ya, belum lagi. Kalau saya tentang yang pertama tadi ya, saya lebih condong ke pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa onani itu di siang hari di bulan suci Ramadan membatalkan puasa. Sesuai dengan hadis tadi yang dipegangi oleh pendapat pertama, kemudian sesuai dengan esensi puasa sendiri itu adalah bagaimana membentuk kesalehan moral kita, ya. Kita dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik, dilarang berbohong. Itu kan semua tujuannya untuk membentuk kesalehan moral, untuk membentuk akhlakul karimah kita sebagai seorang muslim. Karena saya katakan Ustaz, tingkat keberhasilan sebuah ibadah itu bisa dilihat dari moralnya. Jadi moral merupakan salah satu indikator keberhasilan ibadah seseorang. Makanya saya pernah mendengarkan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu halakanya di salah satu siaran televisi Al Jazeera, Ustaz. Beliau pernah mengatakan seperti ini. La qimatu lil ibadah allati la tu'athiru fi nafsi wal khuluq. Tidak ada nilainya sebuah ibadah yang tidak membawa pengaruh positif terhadap diri kita, tidak memperbaiki tingkah laku kita. Makanya itu saya katakan, ini sangat onani, itu sangat bertentangan dengan esensi dari ibadah itu sendiri. Ada juga yang bertanya lebih jauh lagi, Ustaz. Jadi bukan hanya persoalan onani, tapi persoalan mimpi basah di siang hari bulan suci Ramadan. Kira-kira gimana menurut Ustaz itu? Ya, kalau mimpi basah, Ustaz kan tadi yang pendapat pertama yang saya sudah sampaikan juga itu yang saya lebih condong ke situ mengatakan yang disengaja, keluar mani dengan sengaja. Kalau mimpi basah kan tidak sengaja Ustaz. Jadi jelas tidak membatalkan puasa dan juga jelas-jelas diisyaratkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan salasun la yuftirna as-shaim. Ada 3 hal yang tidak membuat orang berpuasa itu batal puasanya. Yang pertama al-qai, yaitu muntah. Yang kedua al-hijamah. Al-hijamah itu bekam ya, berbekam. Yang ketiga al-ihtilam, yaitu mimpi basah. Kemudian dalam hadis juga yang sering kita dengarkan, yang sering kita mungkin sebutkan Ustaz di majelis-majelis, yaitu rufi al-qalam an salasatin. Salah satunya ya, diangkat hukum dari 3 golongan. Salah satunya anin naimi hatta yastaiqid.
Diangkat hukum dari 3 golongan, salah satunya adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Orang mimpi kan dalam keadaan tidur, makanya tidak bisa dijatuhkan hukuman. Kalau misalnya orang mau mengatakan orang yang mimpi basah itu batal puasanya, harusnya tidur itu dilarang. Karena tidak ini hal-hal yang tidak bisa dihindari, Ustaz, dalam agama kita. Ya, ma'fun anhu. Yang tidak bisa dihindari itu ada pemaafan. Saya kira itu, Ustaz. Oke. Wah, menarik sekali nih. Saya jadi banyak dapat ilmu juga ini, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga banyak mendapatkan manfaat dari kajian kita kali ini. Salam sama keluarga, Ustaz. Salam juga. Riyad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.